Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita mau bahas tentang sampling dan sampling distribution ya. Jadi sebenarnya gue agak amazed tadi waktu ibunya ngejelasin karena kayaknya dia menjelaskan cukup banyak materi gitu. Kayak mungkin dua pertemuan jadi satu kayaknya ya. Nah, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Materinya adalah tentang sampling dan sampling distribution. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bakalan membahas sampling dulu. Nah, sampling itu apa sih? Sampling itu istilahnya kayak kegiatan ketika misalnya kita mau mengambil data gitu ya. Tapi data kalau kita ngambil data kan misalnya data tentang berat badan anak ekonomi, anak FE gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin tuh ambil data semuanya. Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja sih kalau niat. Nah, tapi karena kita mager misalnya, nah kita melakukan yang namanya sampling. Jadi kita tuh ngambil sebagian aja, nggak semua anak FA kita ambil gitu. Jadi itu yang namanya sampling. Jadi proses mengambil sampel dari populasi itu yang disebut dengan sampling. Oke, nah kalau kita baca population consists of all items of interest in a statistical problem. Jadi intinya ya populasi itu eh, adalah hal yang mau kita apa ya, yang jadi kita tertarik itu kita mau ngelihat gimana sih sifat dari populasi, gimana sih karakteristik populasi, baik itu rata-rata atau karakteristik-karakteristik lainnya gitu. Nah, biasanya karakteristik populasi itu nggak diketahui, makanya kita itu itu disebutnya di bawah population parameter is unknown. Oke, population parameter is unknown, therefore kita ngelakuin sampling gitu. Karena kita mau melihat population parameter dari sampel statistik, dari karakteristik sampel. Selanjutnya sampel ya. Jadi kalau sampel ibaratnya gini deh kalau kita kelompokin, kalau population dengan segala ciri-cirinya ya itu kita sebut dengan uh, kalau population itu punya yang namanya parameter. Jadi karakteristik-karakteristik yang ada di populasi itu namanya parameter. Makanya kita sebut di sini population parameter. Jadi maksudnya adalah parameter di populasi itu biasanya nggak diketahui gitu ya kalau untuk tulisan yang itu. Nah, sekarang kalau kita punya sampel, nah karakteristik yang ada di sampel itu namanya statistik. Oke? Nah, sampel itu punya karakteristik namanya statistik. Nah, jadi kalau misalnya kalau dia di soal kalau di tulisan ini dia nyebutnya adalah sampel statistik, berarti dia refer tuh ke ciri-ciri sampel gitu. Nah, ternyata dari sampel statistik ini, jadi misalnya kita ngambil beberapa anak FE untuk kita tahu berat badan mereka. Nah, itu berarti sampel statistik kita. Ternyata dari sampel statistik ini kita bisa menentukan atau melakukan inferensial gimana sih karakteristik populasi yang kita punya. Jadi proses mengira-ngira populasi dari sampel itu kita sebut dengan proses atau ya proses inferensial. Jadi kita melakukan apa ya? Kita melakukan kayak mengambil kesimpulan dari sampel untuk mendefinisikan populasi. Itu namanya inferensial. Jadi kemarin-kemarin kalau sebelum UTS itu kita belajar tentang statistik deskriptif ya deskriptif statistik, sekarang kita belajar ke inferensial statistik. Jadi dari data-data kita bisa melakukan inferensial atau kita bisa uh, membuat kesimpulan atas karakteristik populasi. Nah, ngambil kesimpulannya dari mana? Ngambil kesimpulannya dari sampel statistik, dari karakteristik sampel gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang populasi, apa itu population parameter dan apa itu sampel statistik? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, terkadang dalam proses pengambilan kesimpulan dari population parameter itu ya, jadi ketika kita ngambil kesimpulan, kita mau mengambil kesimpulan tentang suatu population parameter dari sampel statistik, itu kadang kita ada yang namanya nggak sesuai, kayak ada yang namanya apa kita terlalu melebih-lebihkan atau itu disebut dengan overestimate dan kadang kita kurang-kurangkan gitu kan, itu namanya underestimate. Nah, itu disebut juga dengan bias. Jadi bias adalah kondisi di mana
karakteristik sampel ternyata nggak sama nih sama karakteristik populasi gitu. Jadi itu namanya bias. Misalnya, contohnya karakteristik sampel itu apa? Misalnya, ternyata rata-rata sampel itu nggak sama kayak rata-rata populasi. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai bias atau bias gitu ya. Jadi ibarat nih kalau kita gambar di distribusi normal ya. Nah, ini adalah sampel misalnya. Ya, ini sampel kita, ternyata dia punya mean-nya itu di sini. Nah, kita nebak nih berdasarkan hasil sampel statistik ini X bar, berarti kita bisa tahu lah kira-kira mu atau population mean. Jadi mu ini kan namanya population mean ya. Population mean itu nilainya paling nggak bakalan sama kayak sampel mean, kayak X bar nih, kayak sampel mean. Nah, tapi ternyata nggak sama. Nah, itu yang disebut dengan namanya bias. Jadi misalnya ini sampel mean-nya ya. Ini sampelnya. Nah, ternyata population-nya itu eh, apa nih namanya? Ternyata population-nya itu dia punya mean-nya tuh ternyata lebih tinggi. Gini, ternyata mean-nya tuh di sini. Nah, harusnya mean-nya di sini. Nah, kondisi ini yang disebut dengan bias tuh, atau bias. Oke, kita lanjutin. Nah, bias itu ada yang namanya selection bias dan juga ada yang namanya non-response bias. Oke, kalau selection bias itu kita salah memilih, salah menyeleksi sampel. Jadi kayak ada beberapa bagian ada sampel yang nggak kita capture, jadi kesimpulannya itu salah, itu selection bias. Kalau non response bias adalah eh, apa ya, kalau dibahasin itu non response ya bias yang dikarenakan nggak ada respon. Contohnya adalah misal ketika kalian tanya ke cowok-cowok. Misalnya kalian mengadakan survei gitu ke sampelnya kalian adalah cowok-cowok FE. Nah, cowok-cowok FE, misalnya sampel penelitian kalian mau ngelihat seberapa suka sih anak FE sama K-pop gitu ya. Nah, ternyata ada non response bias, bukan ternyata sih. Dimungkinkan ada non response bias. Jadi dimungkinkan ada anak-anak cowok FE yang nggak mau ngaku kalau mereka itu K-popers gitu. Karena mereka malu. Nah, ya apa namanya itu sih contoh non response bias, jadi kayak sebenarnya tuh mereka suka K-pop tapi mereka nggak mau mereveal, nggak mau ngasih tahu ke kita tentang preferensi mereka itu, akibatnya kita dihadapkan dengan non response bias gitu ya. Kita lanjutin. Nah, ada beberapa sampling method. Yang pertama ada yang simple, yang kedua ada stratified. Kita membuat populasi itu jadi berstrata-strata gitu ya. Terus ada yang namanya cluster sampling. Kalau simple ya udah kita ngambil aja kayak kita baca dulu. Simple random sample itu adalah is a sample of an observation that has the same probability of being selected from the population as any other sample of an observation. Jadi secara random aja kita ngambil gitu populasi. Biasanya bisa sih pakai Excel buat ngambil secara random misalnya angka dari 1 sampai 100 gitu. Atau misalnya ketika YouTuber mau ngambil satu orang buat dapat giveaway gitu. Nah, ini biasanya pakai simple random sample. Jadi secara acak gitu sistemnya ngambil satu orang atau 5 orang buat dapat hadiah dari giveaway-nya. Oke, selanjutnya ini stratified random sample. Nah, simpelnya gini, misalnya ya, misal stratified random sample. Contohnya misalnya ketika di perhitungan cepat pemilu di Indonesia gitu ya. Enggak sih. Pokoknya pengertiannya gini kalau stratified. Jadi uh, kita membagi populasi itu jadi beberapa strata. Strata ya, strata itu beberapa strata. Strata tuh pluralnya. Individunya namanya stratum. Nah, ini misalnya Indonesia kita bagi jadi 5 bagian ya. Kita bagi Indonesia jadi 3 bagian aja deh. Bagian pertama ini kira-kira berapa persen Indonesia ya? Mungkin ini bagian pertama tuh 25% Indonesia. Enggak deh. 30 kali ya. 30% Indonesia. Bagian kedua ternyata 35%-nya Indonesia. 40 deh, 40%-nya Indonesia. Bagian ke ini ganti 25 aja deh karena lebih kecil ya.
Bagian ketiga ternyata dia berarti berapa biar 135 ya. Ternyata dia 35%-nya Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan stratified random sample adalah ketika kita bagi Indonesia jadi 3 strata. Jadi ini strata 1, strata 2, strata 3. Nah, kita ngambil nih beberapa sampel. Nah, sampelnya dari mana? Dari strata 1, strata 2, dan strata 3. Misalnya kita ngambil 100 orang sampel. Ya kan, 100 orang sampel. Nah, maka besarnya sampel yang kita ambil dari strata 1 itu harus 25 orang, strata 2 harus 40 orang, dan strata 3 harus 35 orang. Kenapa? Karena besarnya sampel yang kita ambil dari masing-masing strata itu harus sama dengan kontribusi strata itu terhadap Indonesia gitu. Jadi kayak itu yang disebut dengan stratified random sample. Jadi setiap daerah tuh ada perwakilannya gitu. Nah, makanya advantages-nya di sini dia adalah it guarantees that the population subdivision of interest, its population subdivision maksudnya its population strata gitu ya, itu bisa terwakili di dalam sampel yang kita mau capture gitu. Jadi semua strata tuh ada perwakilannya di sampel kita. Yang kedua adalah the estimates of parameters have greater precision than estimates obtained from simple random sampling ya. Karena tadi yang simple random sampling kan ngambil secara acak gitu kan. Bisa jadi nanti yang di 3 itu lebih apa namanya? Lebih sedikit daripada yang di 2 gitu. Misalnya strata 3 perwakilannya lebih sedikit daripada di strata salah strata strata 2 bisa jadi nanti perwakilan yang diambil dari simple random sample ini lebih sedikit daripada strata 3, padahal kontribusi strata 2 buat Indonesia itu lebih besar. Nah, jadi makanya biasanya nanti hasilnya stratified random sampling itu bakalan lebih presisi atau lebih tepat gitu menebak karakteristik populasi gitu. Itu ya buat stratified. Jadi kayak perwakilan-perwakilan di sini nih kita ambil gitu, tapi besarnya tuh sama kayak proporsi masing-masing strata ini mengkonstruk populasi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Itu ya. Terus selanjutnya ini ada cluster sampling. Nah, kalau cluster sampling nih agak jelek sih sebenarnya. Kenapa jelek? Ketika kita tadi bagi Indonesia jadi 3 strata, ya strata 1, strata 2, dan strata 3, cluster sampling itu cuma ngambil satu, nggak strata ya, sekarang namanya itu cluster, jadi bukan strata lagi. Jadi cluster 1, cluster 2, dan cluster 3, udah kayak COVID nih. Ini cluster 1, ini cluster 2, dan misalnya ini cluster 3 gitu ya. Nah, dibagi tuh masing-masing ke dalam cluster. Ketika kita mau meneliti populasi Indonesia, nah cluster sampling itu dia ngambilnya cuma misalnya karena cluster 2 itu yang paling gede, kita ngambil cluster 2 aja deh. Nah, jadi sampelnya itu diambil semuanya dari cluster 2. Jadi beberapa orang dari cluster 2 nih diambil datanya buat merefleksikan populasi. Akibatnya apa? Bukan ya, disadvantages-nya adalah kurang presisi, jelas dari kalau kita banding daripada stratified sampling. Tapi advantages-nya juga ada. Advantages-nya adalah pertama dia lebih murah, less expensive, tapi with less precision gitu sih. Terus apa lagi? Yang ketiga adalah useful when clusters occur naturally in the population. Uh, Kenapa, karena dia murah, ini bakalan cukup menguntungkan kalau kita pakai cluster sampling dan populasi kita itu cukup menyebar. Jadi dengan kita ngambil dari satu cluster aja udah cukup buat menggambarkan populasi. Tapi jarang sih sebenarnya. Jadi gitu. Biasanya cluster sampling itu buat penelitian yang kurang dana gitu. Misalnya dia pakai misal anak mahasiswa ambil skripsinya ya udahlah di kota dia aja atau di provinsi dia aja. Itu namanya cluster sampling gitu. Nah, ketika mengambil kesimpulan nanti harusnya eh, apa ya, kesimpulan yang diambil sebenarnya nggak bisa menggambarkan populasi sih, cuma bisa menggambarkan cluster itu aja harusnya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi perbedaan stratified dan cluster sampling. Kalian bisa cek sendiri nanti ya kalau misalnya kurang jelas. Coba kalian searching-searching di YouTube tentang metode-metode sampling biar lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sampling distribution, which is ini adalah yang hitung-hitung ya. Nah, oke. Sampling distribution yang pertama adalah, nah tadi
population itu bisa dideskripsikan dengan parameter. Jadi kita bisa bilang parameter adalah karakteristik dari populasi. Nah, besarnya parameternya itu nilainya konstan, tapi kadang-kadang nggak diketahui. Jadi, misalnya karakteristik populasi itu contohnya ada population mean sama ada standar deviasi contohnya ya. Nah, nggak selalu population mean itu diketahui dan nggak selalu juga standar deviasi itu diketahui. Makanya nanti kita ada case tadi ya Bu Wisam itu udah bahas kalau misalnya standar deviasinya diketahui dan kalau misalnya standar deviasinya nggak diketahui. Tapi hari ini kita belum sampai situ sih buat asistensinya. Jadi kita baru bahas uh, a half materials yang tadi ibunya bahas gitu. Tapi nggak apa-apa nanti kita bakalan bahas di asistensi selanjutnya ya. Oke. Okay. Next kita lanjut. Oke, jadi tadi kita udah belajar ada population parameter sama ada sampel statistik. Kalau kita lanjut lagi, sampel itu bisa dideskripsikan dari statistik atau sampel statistik gitu ya. Sampel statistik. Oke, sampel statistik. Nah, statistik apa itu statistik? A statistic is a random variable. Jadi statistik ini sebenarnya variabelnya random karena kita ngambil sampel kita juga random gitu. Dimana value dari statistik ini pastinya ditentukan dari sampel yang kita ambil. Which is sampel yang kita ambil random juga, makanya nilai random. Nah, karena kita nggak punya cukup usaha dan cukup biaya untuk mendata seluruh populasi, makanya biasanya statistics, kalimat selanjutnya, statistics are used to make inferences about the population parameters. Jadi kita mau menebak population parameters dari sampel statistik. Terus apa lagi? Can draw multiple random sample of size n. Maksudnya gimana nih? Multiple random of size n. Oh, jadi ada banyak kemungkinan statistik sampel gini. Kalau kita ngomongin populasi kan populasinya banyak nih. Kotak ini misalnya. Kadang yang kita ambil itu, wait, gue gambarin pakai ini biar jelas. Oke, kadang itu yang kita ambil misalnya ya, ketika kita melakukan sampling, kadang yang kita ambil nih yang warna merah doang. Kadang gini, kadang yang kita ambil yang warna kuning. Nah, jadi kayak ada banyak kemungkinan sampel statistik yang akan muncul. Kadang juga ada yang warnanya ungu. Nah, kalau misalnya kita samplingnya ambil yang warna ungu gitu. Jadi kayak ada banyak kemungkinan eh, karakteristik dari sampel yang akan muncul tergantung gimana kita mengambil sampelnya gitu. Oke, selanjutnya ya kita lanjutin lagi. Oke, nah ini ada yang disebut dengan estimator dan ada yang disebut dengan estimate. Oke, nah apa itu estimate dan estimator? Contohnya gini ya, estimate estimator tuh ngejelasinnya. Contoh, kamu punya sampel. Nah, sampel itu rata-ratanya kita sebut dengan sampel mean atau X bar, kan? Oke. Nah, selanjutnya kamu punya populasi. Kalau populasi, rata-rata populasi itu kita sebut dengan population mean atau mu. Nah, yang disebut estimator di sini adalah X bar. Jadi X bar itu kita sebut sebagai estimator karena kalau kita punya X bar, kita bisa mengestimate nilai mu. Jadi ini yang kita sebut sebagai estimator. X bar itu adalah estimator untuk mu gitu. Nah, nanti kan biasanya X bar itu punya nilai. Ya, misalnya ternyata rata-rata sampelnya itu 0,57. Oke. Nah, 0,57 inilah yang disebut sebagai estimate. Jadi estimate itu adalah particular value dari estimator. Jadi estimate adalah nilai dari estimator gitu. Jadi itu artinya estimator sama estimate gitu ya. Oke, kita lanjut ke gimana sih cara ngitung expected value of sample mean gitu ya. Uh, expected X itu adalah mu. Ya, sample mean itu kan sample mean itu sebenarnya apa sih? Expected kalau ini kita tulis judulnya ya. Expected value
expected value of sample mean. Nah, sample mean itu kan namanya X bar. Kalau population mean namanya mu ya. Expected value dari sesuatu biasanya itu dilambangin dengan expected dari X bar gitu. Nah, makanya sebenarnya ini adalah yang mau kita pelajari sekarang. Ya. Ya. Ini adalah yang mau kita pelajari sekarang. Expected dari X bar. Oke? Nah, jadi nilai expected dari X bar itu ternyata dia adalah mu. Jadi dia nilainya sama dengan expected X. Expected value of X gitu. Jadi dia nilainya ini sama aja kayak expected X. Udah simple itu kayak gitu doang. Nanti kita lanjutinnya ke nanti ya, jangan dibawa pusing dulu yang itu. Nah, sekarang kita mau bahas standar error dari sampel mean. Kalau kita tulis lagi ya karakteristiknya. Standar error dari sampel mean. Sampel mean itu kan X bar. Ya, berarti kalau kita tambahin kalau kita mau cari standar error dari sampel mean, berarti kita nulisnya adalah standar deviasi sama standar error sama ya. Jadi kalau kita ngomongin standar error dari sampel mean, berarti kita sebenarnya lagi nyari SDX gitu, standar deviasi dari X bar. Oke. Nah, sebelum-sebelumnya kita itu udah belajar kalau varian X itu kita lambangkan. Jadi kalau kita ngomongin varian dari suatu populasi gitu. Oh ya, sorry. X ini adalah apa ya? Varians dari data sesungguhnya yang ada. Jadi kayak populasi gitu sih bisa kita bilang ini. Oke. Jadi kalau kita punya populasi, variansnya itu adalah sigma bar. Ya, sigma bar. Ini sigma bar. Oke. Yang ini. Oke ya. Itu adalah varians dari populasi. Nah, sekarang berarti kalau misalnya variannya adalah kayak gitu, berarti standar deviasinya adalah yang ini, yang warna hijau, yang kotak hijau. Standar deviasi X adalah akar dari varians. Akar dari varians berarti akar dari sigma kuadrat. Jadi hasilnya adalah sigma aja. Oke, nah sekarang gimana kalau sekarang adalah yang mau kita cari nih, yang ini. Oke, kalau itu berarti jawabannya adalah ini. Jadi standar deviasi dari X bar adalah sigma dibagi dengan akar N. Jadi ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah standar deviasi dari X bar itu sama dengan sigma dibagi dengan akar N. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil. Oke. Oke, lanjutin dulu ya. Sekarang contoh soal nih. Ada contoh soal pizza. Kita baca dulu ya. Coba kita pelan-pelan baca. The chefs at a local pizza chain in Cambria, California, strive to maintain the suggested size of their 16-inch pizza. Intinya adalah ada toko pizza, dia mau mempertahankan gimana supaya diameternya itu tetap 16 inch gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Nah, despite their best effort, they are unable to make every pizza exactly 16 inches in diameter. Jadi walaupun dia udah berusaha suka tenaga, nggak mungkin juga lah yang namanya manusia kan nggak mungkin bisa membentuk pizza itu benar-benar 16 inch. Terus manajernya bilang, the manager has determined that the size of the pizza is normally distributed with a mean of 16 inches and a standard deviation of 0.8 inch. Jadi dia cuma bilang, manajer itu bilang, ya kurang lebih emang 16, tapi kita rata-ratanya 16 dan standar deviasinya 0,8. Jadi kalau dari soal ini kita bisa langsung tulis aja yang diketahui gitu. Berarti yang diketahui dari soal ini adalah mu-nya itu adalah 16. Standar deviasinya adalah 0,8 inch. Pertanyaannya yang A, what are the expected value and the standard error of the sample mean derived from a random sample of two pizzas? Jadi kira-kira kalau misalnya kita ngambil secara random 2 pizza, kira-kira berapa sih expected value dan standar error dari 2 pizza yang kita ambil itu? Nah, cara ngitungnya ya pakai rumus yang tadi. Oke, cara ngitungnya ya pakai rumus yang tadi.
Pertama yang 2 pizza. Tadi pertanyaan yang kedua adalah berapa kalau misalnya ngambilnya 4 gitu ya, yang B. If randomly pick 4 pizza. Jadi 4 pizza ini diambil secara acak. Berapa expected value dan standard error dari 4 pizza itu gitu. Jadi itu pertanyaan yang A dan B. Nah, jawabnya kayak gini. Kalau 2 pizza berarti kalau kita mau hitung expected value dari sampel min-nya atau expected dari X bar, nilainya tadi kan kalau di rumusnya itu selalu sama dengan mu, di mana mu kita adalah 16. Berarti kira-kira expected value dari sampel min-nya adalah 16. Gimana dengan standar error-nya atau standar deviasi dari sampel min-nya atau standar deviasi dari X bar gitu ya. Nah, masukin aja rumusnya. Rumusnya adalah sigma dibagi akar N. Sigma-nya atau standar error dari soal yang tadi dibilang itu adalah 0,8. Berarti 0,8 dibagi dengan akar 2. Berarti hasilnya adalah 0,57. Kalau 4 juga sama gitu ya. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah seiring bertambahnya sampel gitu ya, sampelnya 2, mau sampelnya 4, mau sampelnya nanti 16, nilai dari expected value dari X bar atau sampel min itu bakalan tetap 16. Tapi standar deviasinya bakalan terus mengecil. Artinya berarti semakin banyak jumlah sampelnya, semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil dari populasi, standar deviasinya itu bakalan semakin kecil. Jadi bakalan semakin menggambarkan populasinya gitu. Oke. Next ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngambil, kalau yang tadi kan nggak dikasih tahu tuh nggak dikasih tahu deh ya. Kalau misalnya sekarang contohnya kita sampling from a normal population. Jadi for any sample size and the sampling distribution of X bar is normal if the population X from which the sample is drawn is normally distributed. Nah, contoh soal aja deh. Contoh ya. Contoh masih lanjutin soal yang tadi, masih lanjutin soal yang pizza. Pertanyaannya adalah sekarang yang A. What is the probability that a randomly selected pizza is less than 15,5 inch? Jadi kalau dari soalnya nih ya, pertama poinnya adalah a randomly selected. Jadi kalau kan berarti satu ya. Jadi ibarat kalau misalnya kita ngambil satu pizza, berapa sih probabilitas satu pizza itu punya diameter kurang dari 15,5 inch. Oke, apa yang harus kita lakuin gitu ya? Nah, yang harus kita lakuin adalah berarti kita sebenarnya bisa nih, tadi tuh kita bisa gambar, sebenarnya tadi itu kita bisa gambar distribusinya ya. Kalau kita bisa gambar distribusi normalnya, rata-ratanya tadi manajernya bilang rata-rata diameter pizzanya adalah 16. Sekarang kalau misalnya kita mau ngelihat berapa sih probability dari diameter pizzanya itu kurang dari 15,5 ya. Di sini kan berarti X-nya kan. Nah, 15,5 dia kan letaknya di sini. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya mau lihat berapa sih probability dari ini ya, dari ini. Sorry, aku nggak usah patah-patah deh. Berapa sih probability dari 15,5 ke kiri gitu kan. Nah, luasnya berarti dia itu sebenarnya mau ngitung yang ini, daerah warna hijau ini. Berapa sih luasnya? Berapa sih probability-nya gitu kan? Nah, tapi ingat-ingat kalau X itu kita belum bisa ngitung luasnya berapa ya. Kita harus menjadikan dia jadi Z. Makanya nanti X ini kita refleksikan ke Z. Berapa sih nilainya kalau jadi Z? Misalnya kalau jadi Z, dia itu nilainya berapa gitu. Kalau ini jadi Z, nilainya berapa di sini Z-nya? Kalau 16 kan pasti 0 kan kalau Z. Nah, yang di tengah-tengah tuh kan pasti 0 Z-nya. Nah, sekarang kalau 15,5 Z-nya ini berapa sih? Nah, ngitungnya adalah caranya rumusnya adalah Z itu sama dengan ya Z itu sama dengan, nah kita lihat di atas,
Z itu sama dengan X bar minus mu, ini ya yang ini, X bar minus mu dibagi X bar minus mu dibagi dengan sigma bagi akar N. Oke? Nah, sekarang karena kita udah nemu ya, eh, oke. Jadi tadi kalau misalnya kita ingat-ingat ya, di sini 16 itu sebagai mu-nya ya. Kalau kita lihat soal di atas kan 16 itu mu-nya ya enggak? 16 itu mu-nya kan? Oke, 16 itu mu-nya. Berarti di sini mu-nya itu adalah 16. Nah, sekarang yang mau kita cari itu 15,5 tuh letaknya di mana kan? Nah, berarti cara ngitungnya adalah 5 sorry. 15,5 itu, maaf ya. 15,5 itu adalah X bar-nya. Jadi ini kita tulis 15,5 dikurangi dengan mu-nya. Mu-nya adalah 16. Dibagi sigmanya berapa? Tadi dikasih tahu sigmanya adalah 0,8. Dibagi dengan 0,8 dibagi. Nah, N-nya sekarang kan kalau yang A ini N-nya 1 ya. Karena kita cuma ngambil satu pizza doang secara random. Makanya nanti nih di sini dibagi dengan akar 1. Jadi sebenarnya ini tuh persis sama pertemuan asli sebelumnya di bagian-bagian akhir kan. Kita mau nebak berapa sih probability IQ ya kalau nggak salah kemarin tuh. Berapa sih probability satu anak kita ambil secara random. Nah, ternyata berapa sih probability dia punya IQ lebih dari 130 gitu kan. Nah, kalau ini sekarang kita bisa ngitung kalau kita ngambil satu anak, kalau kita ngambil dua anak, dan kita anggap populasinya itu terdistribusi normal. Nah, itu kita bisa nebak probability-nya tuh berapa sih kita ngambil satu pizza, dua pizza dengan lebar sekian gitu. Oke, berarti ini berapa? Kalau kita hitung berarti ini 0,5 dibagi 0,8 ya. Negatif ya, sorry, negatif ya. Negatifnya jangan lupa nih. Sedih, jangan lupa. Berarti 15,5 dikurangi 16 itu negatif 0,5 dibagi 0,8. Hasilnya ternyata adalah 0, sorry. Hasilnya adalah Z-nya ternyata negatif 0,63 ya kalau di kalkulator. Nah, dah berarti Z-nya di sini tadi itu kita ngitung ternyata Z-nya adalah 0, negatif 0,63. Oke. Nah, kita mau lihat dong probability-nya berapa. Oke. Sekarang kita berarti perlu lihat di Z table-nya ya. Di Z table berapa sih luas kalau misalnya di sebelah kiri itu kita punya negatif 0,63. Kita lihat di Z table kita. Nah, berarti ini kita lihat ya. Kita baca dulu judulnya. Selalu kalau kita baca Z table itu kita baca judulnya. Judulnya adalah Standard Normal Distribution Table Values Represent Area to the Left of the Z-score. Of the Z-score. Jadi ini dia ngelihatnya itu area di sebelah kirinya. Berarti persis banget sama yang kita mau cari ya. Areanya kan di sininya kan. Nah, Z kita adalah negatif 0,63. Berarti kita cari negatif 0,63. Ini 0,6 ya. Ini 0,6 nih. Ini 0,6. Ya, ini baris 0,6. Terus 3. Ini baris yang 3. Oh, udah paling maksimal. Ini baris yang 3. Oke, kita lihat. Berarti perpotongannya ada di sini. Negatif 0,63. Ternyata probability-nya atau luas area di sebelah kiri negatif 0,63 adalah 0,26435. So, jadi kalau misalnya kita gambar, ya, kita gambar nih. Tadi yang di sebelah kirinya ini adalah negatif 0,63. Ternyata area di sebelah kirinya negatif 0,63. Nah, ini areanya adalah ini dia. 0,26435. Kemarin kan kita bilang kalau area di bawah normal distribution kita itu juga sama dengan area sama dengan probability. Berarti 0,26435 adalah probability kita. Jadi kita dapat nih hasilnya
Berarti tadi kan gini, kita kan tadi mau nyari berapa sih probability X kurang dari 15,5. Nah, ternyata probability X kurang dari 15,5 itu sama dengan probability Z. Kalau kita cerminkan terhadap Z itu jadi Z kurang dari 0,63. Which is dia tadi nilainya adalah 0,26435. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah the probability that randomly selected pizza is less than 15,5 is 26%, 26,435%. Jadi kemungkinannya kira-kira seperempat. Ya 26% lah gitu. Kalau misalnya kita ngambil 2 pizza, pertanyaannya, what is yang B ya, nih yang B. What is the probability that two randomly selected pizza average less than 15,5 inches? Jadi berapa sih probability kita ngambil 2 pizza dan ternyata rata-rata diameter dari 2 pizza itu kurang dari 15,5. Caranya persis kayak tadi, tapi n-nya sekarang ini adalah 2, bukan 1 lagi. Jadi nanti di sini kita ganti. Ini bukan 1 nih yang di bagian sini. Yang di bagian sini nih, yang di akar itu bukan akar 1, tapi akarnya ini diganti dengan akar 2. Nanti kalian hitung berapa nilainya. Gitu ya. Nih kalau kalian lihat caranya di sini sama. Tuh 15,5 min 16 dibagi 0,8 per akar 2. Persis ya. Nanti kalian lihat nih pembahasannya di yang kanan ya. Oke, kita akan lanjut. Ada yang mau ditanya dulu gak sebelumnya? Kalau enggak kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, gue tunggu ya. Ambil aku screenshot buat laporan. Oke, ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Oke, enggak ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sebut ini namanya adalah central limit theorem. Jadi, central limit theorem ini kalau kita baca ya, central limit theorem for the sample mean. Jadi untuk populasi apapun, for any population X, dengan kalau dia punya expected value-nya adalah mu, intinya untuk setiap populasi lah. Ya, untuk setiap populasi, the sampling distribution of X bar akan mendekati distribusi normal kalau misalnya sampel size-nya cukup gede gitu, istilahnya gitu. Jadi pokoknya setiap population mean kalau sampelnya itu kalau kita ambil sampelnya cukup banyak, itu dia bakalan mendekati distribusi normal. Syaratnya adalah kita ambil sampelnya itu lebih dari 30. Kayak gitu ya. Rumusnya masih sama tuh. Z sama dengan X bar minus mu bagi sigma bagi akar N. Oke ya. Contoh. Lanjut. Ini central limit theorem. Jadi kalau misalnya apa nih? Oke, semakin N-nya semakin besar, ya kita bisa lihat di sini, semakin N-nya 30, N-nya itu udah mendekati distribusi normal. Kalau N-nya 5 dia masih agak apa ya namanya? Masih terlalu lebar gitu penyebarannya. Ya, masih terlalu lebar. Kalau misalnya N-nya udah 30, dia itu udah mendekati lah distribusi normal. Itu sih gitu ya. Sama kalau apa ya maksudnya mau apapun bentuk distribusinya, mau dia punya exponential distribution, intinya kalau dia itu sampelnya udah mendekati 30, contoh kalau uniform distribution dia 30 udah bentuknya kayak normal distribution tuh, udah yang warna ini. Nah, kalau dia exponential distribution ketika n-nya 1, dia kayak gini distribusinya. N-nya 5, ini yang hijau. Oke. N-nya 30. Nah, ini udah mirip-mirip lah sama normal distribution. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal. And wants to determine if the marketing campaign has had a lingering effect on the amount of money customers spend on ice coffee. Itu udah ya, itu perkenalannya. Intinya adalah pertama, before the campaign ya, sebelum ada
kampanye apa ya, marketing gede-gedean gitu ya. Customer spends an average of $4.18. Nih, spendnya segini sebelum ada ini ya. Nih, sebelum ada kampanye, before the campaign, dia average-nya beli 4,18 dengan standar deviasinya adalah 0,84 ya. Terus lanjut, and reports that the average amount based on 50 customer sampled after the campaign, ternyata rata-ratanya setelah kampanye diambil 50 orang, ternyata rata-rata mereka belanja itu jadi 4,26. Oke. Dah, sampai situ dulu deh. Ya, sampai situ dulu. Berarti kalau kita gambarin nih, misal kita gambarin sebuah distribusi gitu ya. Sebelum campaign ya. Salah. Sebelum ada kampanye, sebelum ada marketing gede-gedean, ya ini before campaign. Sih, before campaign rata-ratanya adalah rata-rata kan selalu di tengah. Ya, rata-ratanya pembeliannya 4,18. Oke, dengan standar distribusi ya, standar distribusinya berarti 0,84 ya. Wait. Oke, berarti ini 4,18 ini kita sebut dengan mu-nya. Jadi kayak emang datanya kayak gitu, emang kenyataannya kayak gitu. Jadi itu bukan sampel yang awal-awal sebelum kampanye itu kayak data keseluruhan pembelian gitu, bukan sampel doang. Jadi ini kita bisa sebut dia sebagai mu-nya. Oke, dengan standar deviasinya adalah 0,84. Oke ya. Nah, setelah kampanye ternyata rata-ratanya ganti jadi 4,26. Nah, setelah kampanye nih, after campaign nanti dia bentuknya jadi gini. Intinya dia setelah campaign ternyata rata-rata sampel ya, rata-rata dari 50 sampelnya itu, sampelnya kan 50. Rata-ratanya itu ternyata 4,26. Pertanyaannya adalah sekarang, if Starbucks choose not to pursue the marketing campaign. Kalau misalnya dia nggak ngelakuin campaignnya gimana? Kalau dia nggak ngelakuin campaign berarti betul nih. Kalau Starbucks nggak ngelakuin campaign berarti populasinya akan sama aja posisinya kayak posisinya di sebelah kiri di mana sebelum campaign gitu kan. Berarti dia tetap aja nih di sini. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih how likely is it kayak ya sebenarnya sama aja kan how likely itu sama berapa probability. What is the probability that customers will spend an average of 4.26 or more on ice coffee? Berapa sih probability dia consume $4,26 lebih atau lebih? Berarti kan kita nyari probability di sini, ya kan? Nah, karena ini masih dalam bentuk apa nih namanya? Belum dalam bentuk Z, nah kita harus merefleksikan dia dalam Z, ya kan? Nah, ini gimana sih kalau kita cerminin ke Z? Kalau kita cerminin ke Z, pasti 4,18 ini karena dia min, pasti dia 0. Jadi pertanyaannya adalah, yang 4,26 ini nilai Z-nya berapa? Ya. Nah, cara nyari nilai Z-nya ini berapa? Tanda tanya, kita arahin ke bawah. Oke. Berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah, Z sama dengan, gimana? Sama X bar minus mu bagi sigma bagi akar N. Oke. X bar-nya adalah yang mau kita cari, kan 4,26 nih, yang mau kita cari 4,26, kurangi rata-rata dia aslinya berapa, 4,18, bagi dengan standar deviasinya 0,84, dibagi N. N-nya berapa? N-nya adalah 50, ya kan? Masukinlah bagi akar 50 di sini. Oke, ini nanti nggak usah akar 50 itu matematikanya akar 2 kali akar 25, jadi 5 akar 2 gitu, nggak usah ya. Karena kita biasanya kalau di statek itu langsung angka, nanti kalian langsung masukin aja ke kalkulator berapa. Ternyata kalau dihitung ini nanti hasilnya adalah 0,67 Z-nya. Jadi
ternyata kita udah nemu nih Z yang di sini nih bisa kita hapus ya. Langsung aja kita ganti jadi 0,67. Berarti sekarang tugas kita adalah nyari berapa sih probability yang kita punya kalau kita punya Z-nya itu lebih dari 0,67. Sih ya. Oke. Z tabel kita, ingat-ingat ya, Z tabel kita itu luasnya adalah yang di kiri. Nah, ini aku hapus dulu ya semuanya. Nah, ini aku hapus dulu semuanya. Wait. Nah, ini Z tabel kita ingat-ingat dia itu selalu ngitung area yang di kiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau ngitung kita mau ngitung ya berapa area yang di sebelah kanan ya kan? Sebelah kanan kan sekarang kanannya 0,67 sebelah kanan ya. Berarti bisa nggak kita ngitung yang di sebelah kanan ini dengan 1 dikurangi yang sebelah kiri? Atau probability Z kurang dari 0,67. Gini kan ya, yang kita mau cari bisa kita hitung dengan cara gini. Karena luas di normal distribution itu kalau ditambahin 1. Berarti kalau kita nggak bisa ngitung yang di sebelah kanan, kita bisa nebak dia dari nilai luas yang di sebelah kiri. Nah, luas yang di sebelah kiri berapa nih yang 0,67 itu berapa sih? Nah, kita cari yang positif. 0,67. Oke, 0,6, ini 0,6 barisnya. Oke, 0,7 ini barisnya. Berarti dia nih nanti bakalan ketemu di sini. 0,74857. Berarti kesimpulannya adalah luas yang di sini, ya, luas yang di sebelah kiri ini, ya, dari tabel tadi kita dapat nilai ya. Sorry, salah. Dari tabel tadi kita ngitung yang di sebelah kiri ini luasnya adalah 0,74 berapa nih? 0,74857. Berarti luas yang di sebelah kanan luasnya adalah 1 dikurangi 0,74857. Hasilnya adalah kira-kira 0,252-an ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah ngerti kan ya cara nyari, cara pakai tabel Z? Oke, kalau udah ngerti kita lanjut ya. Nah, berarti probability-nya dia lebih dari 0,67 adalah tadi ketemu 25,2%. Ya kalau misalnya kalian nggak mau jawab pakai persen, kalian bisa jawab pakai 0,252. Intinya probability-nya sama aja 25,2%. Itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke ya. Berarti ngerti nih kalau nggak ada yang mau tanya. Nah, itu kan tadi min ya, tentang rata-rata. Nah, sekarang kalau proporsi gimana kalau proporsi? Nah, kalau proporsi itu gimana? Nah, ini sama nih, tuh. Hasilnya tuh sama. 0,67 kan tadi kita namanya. Nah, ternyata sama. 25,2. Ya, 25,14 lah. Sama-sama miripnya tuh. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang ini kalau sample proportion. Sama kayak sample proportion, kita mengenal ada yang namanya estimator dan ada yang namanya estimate. Kalau dalam kasus ini berarti kita punya sampel ya. Ya, kita punya populasi. Oke. Kalau sampel itu namanya sample statistics. Kalau population namanya population parameter. Nah, sekarang sampel kita itu adalah dari sampel kita ternyata ada suatu proporsi gitu. Ibarat cerita gini, kita ngambil 50 orang anak FE. Ternyata dari 50 orang anak FE itu 25%-nya merokok gitu ya. Nah, itu kita ngambil sampel. Nah, P bar ini adalah tadi 25% 25% dari 50 orang yang kita ambil. Ternyata dia orang merokok gitu. Nah, itu namanya sampel. Nah, ini kita sebut dengan estimator. Nah, tadi estimator kita ternyata punya nilai 25%. Nah, 25% ini kita sebut sebagai estimate. Nah, apa yang mau kita tebak sih dari P bar? Yang mau kita tebak adalah P-nya. Kita mau nebak berapa sih kira-kira
anak FE yang ngerokok gitu. Ya, kita nebaknya itu dari sampel proportionnya atau P bar. Ya, intinya adalah kita mau menebak berapa populasi anak FE yang ngerokok, kita tebaknya dari berapa populasi anak FE yang kita jadikan sebagai sampel dan dia ngerokok gitu. Jadi kayak nebak-nebak gitu. Oke, nah ini tapi nebaknya sekarang pakai ilmu gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Yang beda di sini adalah rumusnya tetap aja ada dua kayak tadi. Pertama adalah rumus dari expected value. Expected value dari sample proportion ya. Sample proportion itu kan apa? Sample proportion itu adalah P bar. Ketika kita ngomong expected value dari P bar, berarti E dalam kurung P bar gitu kan. Terus nah, expected value dari P bar itu adalah P. Nah, sebenarnya sama kayak tadi. Kalau tadi kan expected value dari X bar sama dengan X gitu ya. Tapi kita udah nggak belajar itu, udah tadi. Sekarang yang mau kita pelajari adalah proportion. Yang kedua yang mau kita hitung adalah standar error dari sample proportion. Oke, sample proportion itu kan P bar. Oke, berarti kalau kita ngomongin standar error dari P bar, berarti kita standar error dari P bar SD gitu ya, atau SE juga boleh sih, terserah kalian NDO-nya gimana. Nah, ini agak beda sedikit, ngitungnya adalah akar P kali 1 min P ya, dibagi dengan N. Agak sedikit beda ya, boleh kalian hafalin. Hafalinnya sekali juga doang kok. Oke, contoh. Kita baca dulu ya soalnya. Many people apply for job to serve as paramedics or firefighters. Mau jadi petugas kesehatan sama jadi pemadam kebakaran, tapi sayangnya 77% dari candidates ya itu dikategorikan sebagai overweight dan obese. Ya, keberatan lah, beratnya tuh kok terlalu berat. Pertanyaan yang A adalah what are the expected value and the standard error of the sample proportion derived from a random sample of 100 candidates for paramedic or firefighter. Susah amat sih. Itu berapa sih ya kalau misalnya kita ngambil 100 sampel firefighter, berapa sih expected value dan berapa sih standar errornya? Nah, kita langsung aja lihat ya di pembahasannya. Dengan N yang 100, berarti kita bisa bilang tadi expected dari P bar-nya itu selalu sama dengan P bar P. Nah, P-nya itu adalah 0,77 kan di soal. Nah, gitu. Oke ya. Terus standar errornya gimana? Nah, standar errornya inilah yang beda-beda. Jadi baik itu N-nya mau itu N-nya 100, mau itu N-nya 200, expected dari expected value dari sample proportionnya itu selalu 0,77. Tapi standar errornya itu yang beda-beda. Kenapa? Karena rumus standar errornya beda. Rumusnya itu P kali 1 min P bagi N. Ya. N-nya itu berubah. Ada yang 100, yang A itu 100, yang B itu 200. Itu sih. Jadi kita bisa nebak gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil 100 sampel, ya 100 sampel, kira-kira berapa sih rata-rata, oke, ceritanya gini, berapa sih kalau misalnya yang A ya, yang A. Kalau kita ngambil 100 sampel dari firefighter gitu ya, berapa sih kira-kira proporsi dari 100 orang yang kita ambil itu bakalan obes? Ya proporsinya ya sama kayak proporsi sampelnya, 77%. Tapi standar errornya beda. Nanti kalau misalnya kita ambil sampelnya 200 misalnya. Dari 200 orang yang kita ambil, berapa sih proporsi dari 200 orang itu bakalan obes? 77% tetap. Tapi yang beda adalah standar errornya. Standar error yang populasinya lebih banyak, standar errornya bakalan semakin kecil.
gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita kalau tadi kita bahas central limit theorem, di sini juga ada central limit theorem untuk sample proportion. Kalau untuk sample proportion, suatu untuk setiap proporsi dalam populasi, apa ya? Distribusi itu akan normal dengan syarat n kali p-nya itu harus lebih dari 5. Harus lebih dari atau sama dengan 5. Jadi kamu cek dulu dia terdistribusi normal atau enggak. Cara ngeceknya dari nilai n kali p-nya. Oke. Kalau misalnya udah terbukti normal, baru deh kita bisa nentuin nilai dari z-nya gitu. Z value itu berapa. Kenapa butuh central limit theorem? Karena ya semakin banyak sampelnya, semakin bagus. Gitu sih. Semakin mendekati distribusi normal intinya gitu. Semakin banyak sampel, semakin mendekati distribusi normal. Contoh, ini contohnya yang Starbucks ya. Kalau kita baca ya soalnya dulu, contohnya intinya adalah masih yang Starbucks. And Jones want to determine if the marketing campaign has had a lingering effect. Sama kayak yang tadi. Prior to the campaign ya, kalau kita tulis sebelum kampanye gitu ya. Sebelum campaign, 43% of the customers were women. 0,43 ini adalah woman. Dan 21%-nya adalah teenage girl. Teenage girls. Oke? Okay? Terus, based on a random sample of 50 customers after the campaign, the proportion increased to, oke, jadi ternyata abis campaign, kita ngambil 50 sampel, ya, habis campaign ambil 50 sampel, habis campaign kita ambil 50 sampel, N-nya 50, ternyata kita dapat woman itu 0,46, ini woman, dan 0,34 buat teenage girl, oke? Okay? Pertanyaannya yang adalah, if Starbucks chose not to pursue the marketing campaign, how likely is it that 46% or more of iced coffee customers are women? Berapa, istilahnya ini tuh berapa sih probability P-nya itu, P woman ya, P woman itu lebih dari 46%. Berarti kita perlu cari dulu 46% itu berapa gitu kan ininya. Berarti kalau misalnya kita gambar ya sebelum campaign, ini gini kan ya, kalau untuk yang woman ya, yang karena yang ditanya yang woman, sekarang kita ngomongin yang woman dulu. Yang woman itu sebelum campaign proporsinya 0,43 ya. Nah, sekarang yang ditanya yang A itu berapa sih probability kalau dia kalau woman-nya itu lebih dari 46%. Berarti 46% itu di sini kan 0,46. Oke. Berarti kita mau cari nih luas di sebelah kanan yang sini. Tapi problemnya adalah, bentar ya, ini ku kecilin deh. Salah. Wait, ini ku kecilin. Resize, kecilin. Sebelum campaign, ke atasin. Oke. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu nilai Z-nya berapa. Nah, kita udah tahu nih nilai proporsinya, tapi kita belum tahu nilai Z-nya berapa. Nah, nilai Z-nya pasti 0,43 itu nilainya pasti 0. Tapi masalahnya 0,46 ini berapa sih nilai Z-nya? Nah, gimana cara cari nilai Z-nya? Nilai Z-nya itu dicari dengan cara Z sama dengan gimana nih nulisnya? Z-nya itu intinya kayak berapa yang kita cari 0,46 dikurangi berapa rata-rata yang tadi 0,43 kurangi yang awal lah intinya dibagi sama standar deviasi. Standar deviasinya hitungnya gimana? Akar P kali 1 min P bagi N. Itu kan? Kecilin boleh.
Oke, inilah dibagi N. Oke, nah P-nya itu berapa? Jadi yang dijadiin yang dijadiin P sebagai pembagi itu adalah P dari nilai yang mau dari rata-rata yang tadi di awal. Rata-rata di awal kan 0,43. Nah, yang mau kita cari itu kan posisinya 0,46 kan. Sebenarnya posisi 0,46 tuh Z-nya di berapa sih di sini gitu. Yang mau kita cari kan Z dari 0,46 which is di sini gitu kan. Berapa sih Z-nya? Nah, maka P yang dipakai di sini adalah 0,46 kurangi 0,43 dibagi akar 0,43. Jadi P-nya yang dipakai itu 0,43-nya. 1 kurangi 0,43 dibagi N. N-nya berapa tadi? 50. Oke, ternyata nanti kalau dihitung hasilnya itu adalah berapa ya? Kalau nggak salah sih 0,43. Hasilnya adalah 0,43. Oke, jadi kita bisa nentuin kalau misalnya kita mau ngitung proporsi dia lebih dari 46% tuh berapa sih? Nah, itu kita bisa pakai Z value. Z value-nya ngitungnya kayak gitu tadi. Yang kita cari dikurangi dengan proporsi awalnya dibagi dengan akar dari, kalau ini kita zoom ya. Coba aku ulangi lagi deh ngomongnya. Nah, kalau kita mau cari Z value-nya itu selalu kayak gini. Berapa yang mau kita cari 0,46 dikurangi dengan proporsi awal 0,43 dibagi dengan akar proporsi awal dikali 1 minus proporsi awal dibagi N. Ya, ulangi lagi. Jadi proporsi yang mau kita cari 0,46 dikurangi proporsi awalnya 0,43 dibagi dengan akar proporsi awal kali 1 minus proporsi awal bagi N. Ya. Nah, nanti kalau udah ketemu Z-nya adalah 0,43, berarti kan kita sebenarnya mau cari area, ini kan Z-nya udah ketemu nih. Ini Z-nya udah ketemu nih 0,43. Berarti kan kita mau cari area atau probability dari Z lebih dari 0,43, ya kan? Nah, kita cari di tabel Z, berapa nilai lebih dari 0,43. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita ingat-ingat tabel Z kita itu ngelihatnya adalah area yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita itu mau nyarinya yang di sebelah kanan. Sebelah kanan dan nilainya di sini adalah 0,43. Kan? Berarti sebenarnya kita bisa aja pakai nyari pakai tabel ini, tapi karena judul tabel kita adalah ngitungnya adalah yang di sebelah kiri areanya, berarti kita cari kirinya dari 0,43. Kiri dari 0,43 adalah berarti kita cari 0,4 ya, nah ini 0,4, ini barisnya tuh 0,4 dan 3. Berarti pertemuannya di 0,6664. Berarti luas yang di sini itu adalah 0,664. Nah, berarti luas yang di sini adalah 1 dikurangi ini kan. 1 kurangi 0,664. Nilainya adalah 0,356 ya. Kayaknya bener sih. Sorry. 336. Oke, 0,336. Oke, jadi probability-nya adalah 0,336. Atau kalau kalian disuruh nulisnya ini dalam persen, jadi tinggal kali 100% aja. Jadi 33,6%. So the probability, ya, jadi jawabnya, so the probability that 46% or more of ice candy customers are women are 33,6%. Itu jawabnya. Oke, sekarang kita coba yang B. Yang B ini, if Starbucks chose not to pursue the marketing campaign, kalau misalnya dia nggak milih marketing campaign, berapa kemungkinan 34% pembelinya adalah teenage girl. Kasusnya sama. Oke, kasusnya berarti sama ya. Ini aku hapus deh.
Jangan deh, jangan dihapus. Hapus aja deh. Oke, hapus ya. Ini aku hapus semuanya. Oke, ini aku hapus. Pertanyaan yang B adalah, sekarang pakai warna biru. Kalau misalnya, sekarang kasusnya teenage girl. Nah, teenage girl itu rata-ratanya awalnya itu sebelum campaign 0,21. Bentar ya, aku matiin dulu ya, nanti aku lanjutin habis azum. Oke, halo, kita lanjutin ya satu lagi. Oke, nah kita berarti tadi kan proporsi sebelum ada campaign itu 0,21. Sekarang pertanyaannya adalah, if Starbucks chose not to pursue the marketing campaign, how likely is it that 34% customers are teenage girls gitu ya. Berapa proporsi kalau misalnya di sini adalah 0,34 gitu kan. Berapa sih proporsinya? Berarti kita perlu merefleksikannya ke Z kan, kita perlu cari nilai Z-nya. Gimana cara cari nilai Z-nya? Cara cari nilai Z-nya adalah kita bikin, ini kan refleksinya berapa sih? Kalau 0,021 pasti 0. Nah, sekarang pertanyaan 0,34 ini berapa gitu ya. Nah, cara cari nilai Z-nya sama kayak yang tadi. Z-nya itu dicari dengan cara Z sama dengan, nah kita mau berapa? 0,34. Berarti 0,34 kurangi awalnya 0,21 bagi, nah pembaginya ini P-nya itu harus pakai P yang awal. Dia pakai 0,21 bagi 1 kurangi 0,21 bagi dengan N. N-nya itu adalah 50. Nih. Oke. Nah, coba nanti kita hitung kalau misalnya pakai
perhitungan itu berapa sih nilainya? 0,34. Bentar aku hitung dulu, belum gitu nih. Bentar. Ternyata hasilnya adalah Z-nya itu 2,25. Nah, berarti kita perlu cari di tabel Z, di sini kan 2,25. Nah, berarti kita perlu cari nih, 2,25 itu berapa sih luasnya? Nah, ini dia. 2,25 tuh letaknya berarti di sini, 2,25. Ya, 2,25. Nah, kan berarti ya 0,98778. Jadi kalau kita gambar nih, di sini 2,25 ya, area di kirinya itu luasnya adalah ini yang di kiri nilainya adalah 0,98778. Hasil yang ini kan karena tabel Z kita itu yang sebelah kirinya ya. Nah, berarti yang di sebelah kanan berapa? Ya tinggal 1 kurangi yang tadi 0,98778. Hasilnya adalah 0, berapa ya? 0,01. Jadi hasilnya ternyata probability-nya adalah 0, ya. Ternyata yang di sini 0,01 berapa tadi ya? 0,0122. Alias kalau kita persenin berarti jadi 1,2%. Gitu ya. Nah, terkadang ya, ini bahas cepat aja. Ada yang namanya finite population correction factor. Jadi kadang itu pasti akan muncul yang namanya sampling variation. Nah, gimana untuk mengurangi sampling variation ini? Cara menguranginya adalah kita selalu kalikan standar deviasinya, standar deviasi asli yang udah kita temuin, untuk menghitung standar deviasi yang udah yang udah kita yang udah kita kurangi sampling variationnya, kita kalikan lagi dia dengan akar ini, akar n besar kurangi n kecil dibagi n besar kurangi 1. Oke, n besar itu adalah jumlah populasinya ada berapa, n kecil adalah jumlah sampel yang kita ambil, gitu. Itu nanti kita kaliin gitu ya. Oke, itu sih paling buat materi hari ini. Nah, coba ya nanti ini ada contoh soal. Sekarang ini ada tugas deh, aku jadiin tugas ya. Kalian kerjain biar kalian bisa ngerti. Ini aku jadiin tugas. Nanti nilainya bakalan gue gabungin sama yang sebelum UTS, sama nanti kayak bakal ada satu tugas lagi sebelum UAS ya. Aku mau kalian bikin soal. Ya, bikin soal deh. Tetap berkelompok. Nanti kelompokannya itu bikin satu set soal contoh UAS gitu. Jadi kayak dari soal-soal nanti satu orang kebagian satu soal deh. Aku range kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini coba dikerjain. Kalian pilih boleh yang atas sama boleh yang bawah, terserah mau yang mana. Oke, kerjain satu aja, dikumpulkan di drive aja ya nanti. Oke, nanti format-formatnya aku kabarin lagi. Oke. Oke, gitu aja mungkin buat pertemuan hari ini. Thank you ya udah datang. Jangan lupa buat belajar karena ini bakalan lanjut terus materinya sampai belum. Kak, ini kelompok